Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat medsos sekalian. Kembali untuk mengurai hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu anggap saja ketenangan jiwa. Ini ketenangan yang beneran loh. Baik sahabat-sahabat medsos sekalian, melanjutkan judul yang sebelumnya ya, yang berjudul bagaimana selanjutnya setelah para nabi wafat. Ya. Ya, setelah para nabi wafat, tentu saja kita harus mencari pewarisnya. Nah, pewarisnya ini banyak bertebaran ya, ciri-ciri ulama apa segala macam. Tapi yang paling inti adalah pewaris ini bisa mengenalkan kita akan Allah. Dia tahu caranya, detil per detil. Nah, itu yang paling penting ya. Detil per detilnya dia tahu. Kita menemukan kendala untuk mengenal Allah, dia tahu solusi yang terbaik, yang paling pas buat kita. Ya, intinya ulama billah disebutnya. Itu ciri pertama. Itu wajib, itu nggak bisa ditawar. Misal, ya kita nanti kenal Allah setelah mati, otomatis bisa ma'rifat. Oh, itu enggak. Itu bukan berarti. Atau, untuk kenal Allah kan kerjakan saja syariatnya. Dia tidak menjelaskan detil per detilnya. Oh, itu pun bukan. Ya, ada apa aja tuh dalam proses kenal Allah, dia bisa menjelaskan. Nah, berhubung sekarang zaman sudah modern ya, masuk zaman modern, jadi ilmu pengetahuan itu sudah sangat maju pesat ya, teknologi pun maju pesat ya, walaupun ya belum ada seperti di film Doraemon gitu kan, mobil bisa terbang apa, tapi intinya di zaman sekarang yang sudah maju ini, si pewaris ini cirinya adalah update di zaman ini. Existingnya tuh, kekhasannya itu adalah dia membaur dengan zaman ini. Jadi gini, Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Isa berbeda. Kemudian dengan zaman Nabi sebelumnya lagi. Nah, tentu existing zaman Nabi Muhammad itu tidak mengikuti nabi-nabi yang sebelum-sebelumnya. Sesuai aja existing Nabi Muhammad
itu sesuai dengan zamannya sendiri. Nah, itu kisi-kisi berikutnya ya, sahabat medsos kalian. Nah, seperti itu. Jadi, nah yang paling utama adalah, ini yang paling utama, dia tadi tahu caranya, tapi dia bisa, kalau versi saya ini Maya, dia bisa menjelaskan sesuatu yang sangat luas dan sangat rumit, udah luas rumit, tapi dengan bahasa sederhana. Dan satu lagi yang paling penting, bukan cuma bahasa sederhana, masuk akal. Kemudian tidak bentrok dengan literasi dalil manapun. Seperti itu. Ketika di cross check, penjabarannya itu ya tidak bertentangan dengan dalil manapun, aliran manapun, sudut pandang manapun, bahkan malah mendukung ya, karena saking existing zamannya ya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami ya. Nah, itu ciri-cirinya. Dan mengajak membuktikan, ulama ini mengajak untuk masuk ke tahapan ilmu yang hakul yakin. Jadi bukan tahapan ilmu yang yakin, juga bukan tahapan ilmu yang ainul yakin. Tidak, ilmu yakin ya hanya uraiannya itu lewat, itu nggak perlu lama-lama di situ. Kemudian ainul yakin, nah, kita disuruh membuktikan, tapi masih sebatas jasmani. Nah, kemudian masuk pada tahap berikutnya, yaitu hakul yakin. Nah, ini pembuktian empiris, lahir dan batin. Ya, intinya seperti itu. Karena apa? Seluruh nabi dan rasul itu diutus ya untuk, kalau bahasa dari dalil kan, menegakkan kalimat la ilaha illallah ya. Itu maksudnya agar supaya manusia bisa hakul yakin, kenal kepada Allah. Maksudnya itu. La ilaha illallah apa? Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu apa? Tuhan adalah tujuan, gairah kita, apa itu Tuhan ya, sesembahan kan gitu. Sesuatu yang sangat kita kagumi dan kita tunduk, apa seluruh perasaan tercurah perasaan kita seluruhnya ke Tuhan ini. Nah, ya dengan definisi itu, maka ya sesuai perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, aku heran orang mengucapkan la ilaha illallah tapi di hatinya banyak Tuhan selain Allah. Itu bukan sindiran lagi, udah jelas itu. Jadi maksudnya adalah mengaku bertuhan Allah tapi masih mencintai selain Allah, itu sangat banyak. Ya, saya pun masih belajar di situ, sahabat-sahabat medsos kalian. Ya, dengan nano-nano rasanya sahabat sekalian. Karena kita berhadapan langsung, saya berhadapan langsung dengan diri saya sendiri, saya berhadapan langsung dengan dosa-dosa saya sendiri, gitu. Dan saya memahami bahwa memang itu yang jalan yang harus ditempuh. Sebab kenapa? Ya kita lihat sepanjang sejarah para nabi.
nggak ada yang enak. Kan para nabi itu disebutnya adalah makom tertinggi dari manusia ya. Dan ujian paling tinggi itu ya para nabi, ujiannya para nabi kan gitu. Nggak main-main itu ujiannya. Nggak sanggup dah kita. Ya ngebayanginnya aja. Ngebayanginnya aja, waduh, ngeri. Tapi memang itu yang harus ditempuh. Gitu. Ya bisa dilihatlah di kisah-kisah para nabi, perjalanan para nabi dan rasul. Kesimpulan satu, isinya derita aja tuh. Bahkan sampai akhir hayat. Berarti dengan kata lain kita menuju Tuhan itu ya seperti itu juga. Kita menghadapi diri kita sendiri yang selama ini diri kita dimanja oleh nafsu rendah ya. Nah, kemudian berganti untuk di-upgrade nafsu kita. Itu ternyata sakit ya. Gitu. Tapi ya kita bersyukur ya, maksudnya ibarat pakaian kotor itu dicuci, ya pakaian itu berterima kasih. Sebab kalau lama dia kotor, nggak ditangani, nggak dicuci, fungsi dia sebagai pakaian itu hilang. Lama-lama bisa jadi lap misalkan. Kalau bahasa Betawi jadi topok di dapur, jadi kosedan. Jadi buat lap kaki keluar dari kamar mandi tuh, atau habis pulang dari luar, nah, kan gitu. Itu pun kosedan tope dicuci juga. Gitu. Jadi ya kita dibersihkan, itu proses pembersihan aja sebenarnya, makanya disebut berat ujian itu. Nah, sebelum sampai pada tahap pembersihan, sebelum kita nyuci ya beli mesin cucinya dulu, misalkan kalau mau pakai mesin cuci. Kalau nggak mau pakai mesin cuci ya belajar nyuci manual, ya seperti itu ya. Dan kembali kepada pewaris Nabi ini ya. Ini ada pola yang menarik ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi manusia pertama yang mencapai titik tertinggi dari kenal kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad. Nah, semenjak itu pola estafet itu berubah. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad tuh adanya para nabi itu ya bisa kita sebut dari balik tabir ya. Tapi setelah ada manusia pertama yang sampai kepada puncak tertinggi dari kenal dari la ilaha illallah ini, nah itu sistemnya berubah, tidak dibalik tabir lagi, tapi waris. Makanya ada hadis dari beliau yaitu al ulama'u warasatul anbiya, dan nggak disebut nabi lagi gitu, tapi disebut ulama. Ya tentunya ciri-ciri ulama yang khusus ya gitu.
Nah, ulama khusus ini dia sebenarnya menanggung dari derita kita, gitu. Para pejalan-pejalan Tuhan, gitu. Dia tuh menanggung. Nah, jadi sangat peduli sekali sebenarnya, dia paling peduli terhadap makhluk-makhluk, gitu. Terlebih ya kita sebagai muridnya. Pokoknya nggak ada lain caranya gimana supaya murid ini bisa sampai kepada tujuan, yaitu mengenal Allah. Itu dulu, baru setelah itu beragama disebutnya. Ya memang tahapannya syariat, tarekat, hakikat, makrifat, gitu kan. Bukan berarti dari awal ini meninggalkan syariat, tidak. Nah, ini yang menarik ya. Syariat, kemudian masuk tarekat. Nah, memang banyak yang berkata syariat di sini adalah fikih, mateng secara fikih, itu benar-benar menguasai sehabis-habisnya sampai tingkat eh, apa ya, mujtahid ya, orang yang bisa ngambil fatwa sendiri karena saking ahlinya di fikih. Baru masuk tasawuf. Tasawuf ini adalah tarekat dan hakikat ya, mungkin seperti itu ya. Itu banyak yang bilang seperti itu. Ternyata kalau lihat polanya, nah yang dimaksud syariat ini ya, ini ya, anggaplah sudut pandang gitu. Ya kita lihat aja Nabi Muhammad. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Nah, ini menariknya. Tentu membawa syariat dari Nasrani kan. Nah, apakah Muhammad kecil ini terus sampai remaja dewasa ya bersyariat Nasrani? Kan tidak ya. Tapi apakah bersyariat? Ya bersyariat. Syariat itu sebenarnya udah otomatis ya. Ya paling rendahnya itu syariat adalah tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Misalkan ya apa nih? Ya kebutuhan tidur misalkan. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau nggak ada keperluan. Kemudian ya seperti misalkan anak kecil nih, diajari cara buang air ke kamar mandi. Nah itu bagian dari syariat sebenarnya. Gitu. Itu ringan-ringan aja. Maksudnya apa? Tata cara kehidupan sehari-hari, tanggung jawab terhadap belajar, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan juga lingkungan sekitar. Itu termasuk syariat. Kalau patokannya adalah untuk mengetahui fikih secara total, Nabi Muhammad itu tidak demikian. Gitu. Kalau memang syaratnya seperti itu, ya Nabi Muhammad sangat menguasai syariat Nasrani, karena agama terakhir sebelum Islam itu kan Nasrani itu, agama besarnya ya, agama samawinya. Bener ya? Dan ternyata tidak, Nabi Muhammad tidak bersyariat Nasrani, gampangnya begitu.
Ya bahkan Nabi Muhammad, ya mohon maaf, buta huruf, buta tulis ya. Tapi ya Nabi Muhammad bersyariat dari kecil, ya kita sebut syariat budi pekerti gitu. Anak kecil misalkan nggak jahil ke temennya, nggak rese gitu ke temennya, itu bagian dari syariat gitu. Memang bakunya pada akhirnya disyariatkan disebut fikih gitu kan. Ya anggaplah eh, syariat vertikal, horizontal ya syariat vertikal. Ya untuk syariat vertikal tentu ya belajar rukun Islam gitu, mau tauhid dan praktek eh, sholat itu. Ya memang berhubung manusia pertama yang sampai puncak dari la ilaha illallah dan Nabi Muhammad, maka syariatnya adalah syariat paling sempurna. Nah, tidak ada syariat vertikal baru lagi sesudahnya, itu udah nggak ada. Nah kalau dari zaman nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Muhammad itu kan banyak yang diperbarui itu, banyak yang dimodifikasi dalam tanda petik ya. Ya bahkan banyak yang berbeda gitu. Walaupun intinya mah sama aja. Ya gampangnya gini, yang dimaksud sama aja tuh, sholatnya kita sholatnya Nabi Muhammad sama sholatnya Nabi Isa, Nabi Musa dan lain-lain itu berbeda gitu. Iya, jadi pada akhirnya pengajarannya ringkas saja tuh untuk hubungan vertikalnya pada Allah sih ya. Dari kanak-kanak itu diajari ya rukun Islam. Tapi untuk sekedar wawasan ringan aja, sekali lagi ya wawasan ringan aja gitu. Jangan dihabisin semua di situ. Otaknya nanti menguat, pada akhirnya jadi hijab antara dia dengan Tuhannya. Itu pasti itu jadi hijab. Sangat pasti. Saya bilang kayak lagi ya, sangat pasti jadi hijab itu. Kalau terlalu mempelajari kuat-kuat agama itu di otak. Benar kita harus sangat dalam mempelajari agama, cuman pakai kolbu. Nah, ini bukan gaya-gayaan, bukan, memang seperti itu. Ya seperti yang ada ungkapan kan, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya seperti itu kan. Al ilmu fisudur, laisa fisutur, nah, gitu-gitu kan. Ilmu itu adanya di dada, bukan di sutur apa tulisannya atau bacaan-bacaan itu, bukan. Nah, ya pada akhirnya seperti Nabi Muhammad gitu kan, contoh kita semua, pola dari beliau berjalan di jalan agama itu pada akhirnya jadi manusia yang nggak ada yang ngebantah. Beliau itu manusia sangat cerdas, padahal mohon maaf tidak bisa baca, tidak bisa tulis, buta huruf ya. Bagaimana itu bisa jadi orang yang sangat cerdas? Ya seperti itu karena ya melalui tahapan-tahapan yang semestinya. Awaluddin ma'rifatullahnya itu
sangat ini sangat disiplin di situ. Nah, itu sedikit gambaran untuk tambahan dari judul baru, yaitu bagaimana selanjutnya setelah para nabi wafat ya. Oke. Jadi yang wafat itu hanya jasadnya saja. Adapun estafetnya itu 100% nggak akan hilang. Kenapa begitu? Itu sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia. Bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, saya rasa cukup. Sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa bahagia karena kita ini aslinya adalah makhluk yang bahagia. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.